Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dalam keadaan sehat wal afiat. Kita masih dalam keadaan menjadi orang beriman dan kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya, bisa beribadah kepadanya, sehingga di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa kembali dibangunkan dari mati kita sementara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan nikmat kepada kita berupa materi, kecukupan harta, kesehatan fisik, kesehatan mental, tapi juga Allah berikan kita kemudahan dan kesempatan dalam rangka kita bisa menggunakan apa yang Allah berikan ini untuk kita jadikan sebagai wasilah beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 14 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, ayat ini turun terkait dengan kondisi Bani As'ad, Arab Badui yang kala itu ditimpa paceklik atau krisis ekonomi. Bahkan jauh sebelum itu Bani As'ad Badui ini juga sering datang kepada Rasulullah untuk menyatakan, berikrar di hadapan Rasul, menyatakan bahwa dirinya telah beriman. Amanna. Karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah enggak tahu latar belakang Bani As'ad menyatakan hal itu dan Rasul menerima begitu saja. Kemudian Rasul baru tahu bahwasanya latar belakang Bani As'ad berikrar di hadapan Rasul Muhammad SAW bahwa dirinya telah beriman. Kemudian dijawab oleh Rasul Muhammad SAW melalui wahyu ini, kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya antara iman dan Islam itu bukan dipisahkan, tetapi menjadi satu bagian. Karena itu tatkala Bani As'ad berikrar menyatakan dirinya beriman, kemudian Rasul mengatakan Kulam tu'minu walakin qulu aslamna. Bahwa dirimu baru sebatas
menjadi orang Islam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasanya menjadi orang beriman itu membutuhkan amalan bukti nyata bahwa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Rasulullah Muhammad SAW itu tidak hanya dibuktikan dengan ikrar semata, tapi butuh amalan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kondisi yang seperti ini, ya, perilaku masyarakat yang seperti ini tidak hanya muncul pada saat Rasulullah Muhammad SAW ada kala itu, tapi di zaman sekarang bahwasanya kehidupan masyarakat Muslim yang seperti ini terkadang ada saja muncul di tengah masyarakat dalam keadaan-keadaan tertentu dengan dalih menyatakan sebagai orang beriman, tetapi endingnya agar mendapatkan bantuan, kemudahan dari sisi ekonomi, dari sisi pekerjaan, dari sisi pendidikan dan lain-lain. Inilah yang perlu kita waspadai, inilah yang perlu kita berikan pencerahan di tengah-tengah masyarakat kita, bahwasanya menjadi orang beriman itu membutuhkan ketulusan. Karena itu dijelaskan di ayat ini, walama yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena sungguhnya iman belum merasuk, belum menjadi bagian di kolbu mereka itu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan iman begitu saja tidak cukup kalau Allah Subhanahu wa taala belum menguji keimanan itu. Karena itu jamaah rahmatullah, di masa-masa saat ini sering orang berteriak susahnya mendapatkan kebutuhan, susahnya mengakses pendidikan, susahnya mengakses pekerjaan, dan masih banyak yang lain yang dikeluhkan oleh masyarakat kita. Selama itu tidak merusak, mengganggu keimanannya, tentu masih sesuatu yang wajar. Tetapi kalau kondisi ini bisa jadikan alat untuk menggadekan keimanannya dengan dalih mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tentu ini yang sangat kita prihatinkan. Karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi kehidupan apapun di dunia ini, entah musim politik, musim-musim yang lain, kita jangan mudah terprovokasi, terpengaruh, ikut sana sini, sehingga kita mudah dihasut keimanan kita, berbondong-bondong ke si A, ke si B, menggadekan hal itu. Maka kalau yang demikian, Rasul Muhammad SAW sudah dihadapkan pada masyarakat kala itu dengan kondisi masyarakat yang penuh dengan kesulitan ekonomi, kemudian menghadap Rasulullah agar mendapatkan bantuan. Karena itu Rasulullah menjawab bahwa mereka baru sebatas sebagai orang Islam, tunduk patuhnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuhnya di hadapan Rasulullah dengan harapan bisa mendapatkan bantuan ekonomi, bantuan pangan untuk memudahkan kehidupan sehari-harinya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka Ramadan ini menjadi sarana kita untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan ibadah yang kita lakukan baik dalam bentuk sosial, membantu sesama, amalan-amalan ibadah dalam bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi bagian perwujudan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan bahwa iman itu sudah menjadi bagian di kolbu hati kita, sehingga yang kita wujudkan dalam kehidupan ini bagian daripada ketaatan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ayat ini menjadi bagian memotivasi, mendorong kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai orang beriman. Mari kita syukuri itu dengan kita buktikan keimanan itu dengan menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya secara ikhlas menjadi bagian daripada keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam kita beribadah dan mudah-mudahan ibadah kita benar-benar dilandasi ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.